Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul Analisis Laporan Keberlanjutan Perusahaan Perkebunan. Sebelum kami membawakan materi ini, izinkan kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Putri Chandra Fitriyanti Niasa dengan NIM 20170511207 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Belinda Ali Pradana dengan NIM 2017051198. Sini saya akan menjelaskan analisis laporan keberlanjutan atau sustainability report perkebunan kelapa sawit. Yang selanjutnya ada MNC di sebuah negara adalah berdasarkan keuntungan lokasi tempat di mana MNC akan menanamkan investasi dan melakukan kegiatan produksi serta tidak sempurna. Selanjutnya ada dampak kehadiran MNC di Provinsi Kalimantan Timur. Yang pertama ada aspek ekonomi. Dalam perekonomian Indonesia maupun dalam konteks Kalimantan Timur, komoditas kelapa sawit memegang peran yang cukup strategis karena komoditas ini mempunyai prospek yang cukup cerah sebagai sumber devisa maupun sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Komoditas ini mampu pula menciptakan kesempatan kerja yang luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua ada aspek sosial. Kehidupan sosial budaya masyarakat berubah drastis sejak kedatangan para investor kelapa sawit yang mengakuisisi lahan hutan, di mana mereka biasa mencari sumber daya pencarian. Sebuah fakta di lapangan menunjukkan hal yang miris. Hal ini berdasarkan dari pengakuan salah satu tokoh dari suku Dayak Milui yang berada di pasar. Yang selanjutnya ada kerusakan hutan yang ada di Kalimantan Timur, yang diakibatkan oleh adanya pembukaan lahan perkebunan sawit yang dimiliki oleh MNC kelapa sawit biasanya dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pembakaran hutan maupun lahan gambut yang ada. Hal ini dilakukan karena dengan melakukan pembakaran lahan yang akan digunakan sebagai media tanam kelapa sawit merupakan cara yang paling murah dan efektif. Namun hal ini tentu saja memiliki dampak yang sangat merugikan dan sangat merusak. Penggunaan bahan kimia dalam kegiatan perkebunan akan meninggalkan residu di dalam tanah. Demikian juga dengan pemupukan yang biasanya menggunakan pupuk kimia dan kurang menggunakan pupuk organik akan mengakibatkan pencemaran air tanah dan meningkatkan keasaman tanah. Tanaman kelapa sawit juga merupakan tanaman yang rakus air. Ketersediaan air tanah pada lahan yang menjadi perkebunan kelapa sawit tersebut akan semakin berkurang. Hal ini akan mengganggu ketersediaan air tidak hanya bagi manusia namun bagi tanaman itu sendiri. Analisis laporan keberlanjutan Sustainability Report Corporation Dharma Satya Nusantara atau yang biasa disebut DSN. Laporan ini memuat tentang pendekatan pengelolaan keberlanjutan oleh perseroan, data kinerja serta risiko-risiko dan keuntungan yang kami identifikasi dari sisi ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam periode laporan. Perseroan belum melakukan proses verifikasi data oleh pihak eksternal atas laporan keberlanjutan 2020, tetapi perseroan telah melakukan proses verifikasi data secara internal sehingga kualitas informasi yang disampaikan layak untuk disajikan. Aspek ekonomi, perusahaan telah memberikan manfaat tidak langsung bagi masyarakat dengan melibatkan pemasok dari daerah dalam rantai pasokan kami. Pelibatan tersebut antara lain masyarakat menyediakan jasa transportasi dan konstruksi TBS anak perusahaan kami yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal dan memberikan simulasi bagi perekonomian lokal. Aspek sosial, menghormati hak asasi manusia dengan merujuk pada Deklarasi Universal PBB tentang hak asasi manusia. Yang kedua, menghormati hak karyawan. Yang ketiga, menghormati hak masyarakat adat dan lokal serta pemilik tanah lainnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengakuan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa pemaksaan. Yang keempat, berkomitmen untuk memperdayakan masyarakat dan mitra melalui program CSR. Bakaran baik untuk penanaman baru maupun penanaman kembali. Yang pertama, menghindari pengembangan areal baru di lahan gambut, kawasan dengan cadangan karbon tinggi. Yang kedua, melestarikan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi. Dan yang ketiga, menghindari pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan limbah pengolahan untuk peningkatan produksi, pengendalian hayati untuk
penanggulangan hama dan penyakit tanaman. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih.